Oke, selamat sore teman-teman foodpreneur. Ya, kita tunggu teman-teman foodpreneur yang lain untuk join. Oke, sambil menunggu ya, seperti biasa sapa-sapa dulu nih semua teman-teman foodpreneur sore hari ini. Oke, selamat sore. Ada Gaby Monroe, Farhan Satria, kemudian ada dari Pempek Ceria juga. Selamat sore semuanya teman-teman foodpreneur. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain join ya. Jadi sore ini spesial banget. Kita akan kehadiran seseorang yang memang udah berpengalaman sekali ya, termasuk yang saat ini sedang digeluti bidangnya yaitu investment ya. Jadi sebenarnya pertanyaan semua pebisnis ya, pebisnis kuliner juga, sebenarnya gimana sih caranya ya supaya bisnis yang kita punya ini bisa memenuhi syarat atau sebenarnya cukup menggoda gitu ya di depan atau di bayangan para investor. Nah, kita langsung tanya aja nanti sama pakarnya ya. Oke, halo, selamat sore semuanya ya. Apakah suara saya cukup terdengar, kedengeran? Teman-teman boleh komen ya. Khawatir suaranya atau koneksinya ada kendala nih. Nanti teman-teman bisa infoin ya kalau dari sisi suara atau koneksinya ada kendala. Oke, saya akan coba untuk invite dulu ya narasumber kita sore ini ya, yaitu nggak usah panggil Mas, nggak usah panggil Pak juga ya karena masih muda, yaitu Richie Wirian ya. Oke, kita invite dulu. Oke, sepertinya sudah mulai terkoneksi nih. Halo, sore Richie. Hai Steph, Halo. Suara gue terdengar cukup jelas? aman. Aman. Suara lu juga aman. Oke, Aman ya? mungkin Oke. boleh hai dulu nih sama teman-teman foodpreneurs. Hey teman-teman entrepreneur, selamat sore semuanya. Nice to meet you all. Ya, hopefully ngobrolan hari ini bisa ngasih insight buat teman-teman semua yang lagi fundraising, lagi cari investment ya. Pastinya. Jadi mungkin buat Richie juga pertama kali ya, terima kasih udah hadir di Community Foodie. Semoga kedepannya kita juga banyak kegiatan bareng juga ya, kolaborasi Yes, ya. looking forward. Oke, Thank you udah mungkin di-invite. sama-sama. Sambil intro nih, mungkin dari Richie bisa jelasin atau perkenalkan diri sama sekaligus yang di benaknya teman-teman foodpreneurs nih bertanya-tanya sebetulnya Kejora sendiri itu company apa sih dan apa aja yang dikerjakan selama ini? Ya, thank you Steph. Jadi Kejora kita adalah venture capital ya, salah satu yang berkembang cukup pesat di Asia Tenggara ya. We are one of the leading, dan kita udah jalan mulai dari tahun 2014. Dalam kurang lebih sekitar 6 tahun terakhir kita udah manage kurang lebih sekitar 380 juta dolar, dan mungkin beberapa portfolio yang teman-teman mungkin juga pernah pakai atau bahkan masih pakai ya sampai hari ini, kayak Si Cepat misalnya, terus kemudian juga POS untuk Pawun, itu salah satu dari portfolio kita, termasuk juga ada Investri, ada Kredivo, Cekeja.com, Pomelo Fashion, Deko Rumah, dan beberapa portfolio lainnya. Jadi in total dalam kurang lebih sekitar 6 tahun terakhir, ada sekitar 35 portfolio yang kita manage. Dan memang di bulan Juni kemarin kita launching fund yang baru, itu khusus untuk early stage fund, sekitar 30 juta dolar nilainya, dan itu pendanaan khusus untuk early stage company. Jadi teman-teman yang mungkin udah jalan setahun, udah jalan 2 tahun, mau explore pendanaan, ya mungkin bisa ngobrol nih di sini gitu. Luar biasa, pasti banyak nih yang bener-bener pengen dapetin ya informasinya ya. Buat teman-teman foodpreneur juga, jadi mungkin dalam live IG ini juga spesial ya, kita pengen infoin lagi ada satu program ya, namanya Pengusaha Muda Brilian ya, dimana program ini nanti teman-teman bisa daftar, tapi nanti secara lebih lengkap juga nanti di akhir sesi Richie akan jelasin ya, supaya teman-teman juga bisa dapetin network dan exposure ya ke arah pendanaan tersebut. Nah, hari ini mungkin dari Richie akan share ya tentang sebenarnya
syarat-syarat bisnis seperti apa sih gitu ya yang di mata investor tuh menjadi pilihan gitu. Mungkin dari Richie boleh start dari poin pertama ya sampai beberapa poin berikutnya. Silakan. Oke, ini kalau ngomongin syarat tuh kayaknya serius banget gitu ya. Karena Iya ya, karena ya. setiap investor kan punya cara mereka punya variabelnya masing-masing, punya tesisnya masing-masing gitu. Tapi kalau dari Kejora Capital atau especially di sini early stage fund di Kejora SBI Orbit, memang kita pertama kali lihat kalau di early stage itu kita lihat foundernya sebetulnya. Jadi founder ini buat teman-teman mungkin udah mulai setahun, 2 tahun, atau bahkan mungkin udah jalan 4 tahun. Nah biasanya itu kita pengen tahu gitu, kenapa mau mulai bisnis F&B, kenapa bikin bisnis F&B yang di kategori seperti ini, kenapa nggak bikin yang ini. Nah, sometimes itu yang kita pengen tahu. Kenapa? Karena memang di awal kita invest karena kita invest di founder dan juga si bisnis itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya foundernya udah mulai, oh ya soalnya saya bikin ya kan lagi trending ya bisnis kopi, jadi ya udah saya ikutan aja gitu. Biasanya yang kayak gitu kita mikir 2 kali gitu. Kenapa? Karena berarti nggak kamu kalau misalnya nanti ada tren baru ya tren F&B yang baru yang lagi nge-hits terus tiba-tiba wah kayaknya yang bisnis kopi kayaknya udah agak slow down nih. Kita coba pindah deh, kita bikin bisnis itu aja. Nah, terus nanti kita sebagai investor gimana? Ditinggal gitu. Nah, itu yang makanya jadi kita lihat kayak as a founder, kayak kenapa sih kalian mau jamin ke bisnis F&B gitu? Apakah karena, oh ya, ya it's very high margin, cashnya cepat, muternya profitable, dan jadi pertanyaan adalah kenapa kamu mau masuk ini? Itu satu yang mesti jawab sih as a founder. Oke, ya. Boleh lanjut. Lanjut lagi. Oke. Yang kedua adalah kalau kita ngeliatnya adalah secret sauce-nya. Jadi idenya foundernya jelas, idenya udah tahu mau bikin kayak gimana, tapi pertanyaan adalah kenapa orang mesti beli food ini dari kamu dibandingin mungkin food sejenis dari kompetitornya kamu. Nah, itu yang kita pengen tahu. Apa sih uniqueness-nya kenapa? Karena uniqueness ini yang membuat orang bakal balik lagi, bakal mau coba lagi, bakal punya yang istilahnya network effect. Jadi yang sekarang-sekarang ini kayak ada nyobain satu, kan kita lagi masa pandemi begini, kita lihat banyak banget teman-teman kita, atau bahkan to be honest, mama saya aja sekarang jualan online gitu ya, jualan makanan gitu. Dan network effect itu yang, ya karena kenapa ya? That's the very basic and dibilang gampang banget, enggak juga gitu, tapi bisa. Jadi ada network effect yang ketika kita ngepost, terus orang jadi mau nyobain, nanti temennya nge-refer, dan itu yang kita sebut ada network effect, seberapa cepat makanan itu akhirnya bisa ngembang, bukan cuma viral ya, tapi memang it's real, quality is very good, makanan itu nggak dipertanyakan lagi kualitasnya, dan itu terus punya efek yang bergulir untuk nyebar kemana-mana. Oke. Jadi bahasa yang lumayan sering juga disebut tuh kayak semacam diferensiasi ya, si uniqueness ini ya. Betul. Kalau diferensiasi ini tuh harus kayak misalnya nih kalau produk makanan gitu ya harus melekat ke makanannya atau bisa juga kayak konteksnya gitu kayak kemasan, kemudian kalau misalnya dia punya tempat mungkin tempatnya gitu itu masuk jadi pertimbangan. Gitu. Ya, ada banyak faktor kan ketika kita ngomongin kayak dari makan itu sendiri, mulai dari packagingnya, mulai dari brandnya itu sendiri kan, yang orang lihat dari luar nih gitu. Pertama kali ketemu kan ibaratnya visualnya dulu. Terus kemudian kita ngomongin akhirnya mulai mesen. Nah, waktu mesen tuh dijawab dengan baik gak? Atau kadang-kadang, wah pesannya udah kebanyakan nih, oh sorry ya DM-nya nggak kebales, atau lama banget responnya. Itu udah pengaruh tuh, walaupun belum cobain makanannya, tapi secara servis udah nggak bagus. Nah, tapi memang ujungnya, baik lagi, kan orang beli makanan kan karena makanan itu sendiri, despite of the packagingnya bagus atau enggak. Jadi kalau misal nih, packagingnya kurang menarik, tapi makanannya enak banget, anyway kita pasti akan pesan juga. Tapi kalau dibalik sekarang, packagingnya bagus banget, tapi makanannya biasa aja. Bisa jadi sales? Bisa, tapi paling orang cuma nyobain beli satu kali, nanti pas lagi, ya udah lama ya nggak makan itu ya, jadi pesan lagi deh gitu. Tapi nggak jadi recurring gitu. Nah itu mungkin salah satu faktor yang ngomongin soal diferensiasi ya, walaupun ada packaging bagus,
Tapi balik sih, service, food, tetap pasti baliknya makanan itu sendiri. Ya, ya, ya. Jadi yang pertama tadi tuh dari sisi foundernya ya, karena however yang namanya investor itu begitu mereka invest, itu mereka invest in orangnya gitu ya. Sama Betul. mungkin yang bisa jadi catatan foodpreneur juga adalah reason ya, kenapa sih kita sebagai pebisnis ini masuk di satu kategori produk atau kategori bisnis tertentu gitu ya. Sama yang kedua tadi adalah uniqueness. Oke. Lanjut, bisa ke yang ketiga, apalagi nih syarat-syarat yang biasanya dilihat sama investor. Kemudian berikutnya adalah kita ngomongin soal bisnisnya. Sekarang kita ngomongin angka-angkanya sebetulnya. Kita pengen tahu bahwa dari produknya kalian, kita ngomongin supply sama demand kan. Emang sebenarnya berapa banyak sih yang nyari demand-nya, permintaannya kalian berapa? Berapa order per day? Supply-nya kayak gimana? Kalian nyari barangnya itu dari mana? Karena kadang-kadang semakin kuantitinya masih kecil, kan biasa supply-nya pasti harganya jadi tinggi kan. Kenapa? Karena ya belum bisa order banyak. Tapi gimana caranya si founder tuh benar-benar explore, oh kita udah usaha banget nih, kita dapat supply-nya yang ini harganya oke, sehingga nyampe ke konsumen oke, tapi masih tetap dapat margin yang cukup. Kemudian balik lagi, terus kita ngecek kan dia punya expense, misalnya kamu biasa keluarin buat apa aja. Planning buat expansions, kenapa? Karena ya apalagi lagi online bisnis kayak gini, satu pasti ningkatin produksi kan, terus yang kedua nanti udah mulai PSBB-nya udah mulai baik lagi. Ini kita ngomongin di Jakarta ya, kayak kan pasti pengen punya branch ya, punya cabang ya kan. Nah itu ngitungnya gimana gitu, punya cabang, ngitungin sewa rukonya, kitchennya dibikinnya kayak gimana, kosnya. Nah kos-kosnya kayak gitu kadang-kadang suka miss gitu. Kenapa? Karena si founder idealisme tinggi, wah pokoknya saya yakin makanan saya enak, disukain banyak orang, saya mesti ngedeketin produk saya sama konsumen, jadi buka brand secepat mungkin. Nah, tapi kalau bisa dihitung-hitung nih ya, nggak masuk. Sebenarnya mungkin expansion-nya mungkin cuma bisa 3 branch gitu, tapi di planning-nya udah sampai 5-10 branch. Akhirnya ketika ngobrol sama investor, menurut kita, kok nggak make sense ya? Kenapa? Karena mau buka branch-nya banyak banget, tapi kalau dihitung-hitung, ini sih negatifnya masih jauh banget, tambah mau BEP gitu-gitu kayak masih panjang. Dan ada satu sisi di mana mungkin founder saya jadi tersinggung, ada ya, kita pernah kok ketemu yang kayak gitu. Tersinggung akhirnya kayak, wah emang ya mungkin emang kamu nggak ngerti aja bisnisnya kayak gimana. Oh ya maaf kalau misalnya nggak ngerti gitu, John. Perhitungan kita kayak gitu. Kalau nggak masuk ya udah, so move on gitu. Jadi kadang-kadang balik lagi kan, setiap visi itu punya hitungannya sendiri gitu loh, punya cara evaluasi masing-masing. Tapi kalau misalnya emang make sure ya make sense gitu, ngitung expense, revenue-nya kayak gimana, projection-nya mau kemana, itu yang menurutku harus dipertajam sih. Ya, ya. Jadi memang numbers ya atau angka ini merupakan salah satu yang cukup penting gitu. Walaupun misalnya si bisnisnya ada rencana diinvest ataupun tidak, sebenarnya si numbers ini harus memang disusun ya ataupun dibuat gitu. Nah, nambahin konteks pemahaman juga nih. Jadi buat teman-teman foodpreneurs, kalau Richie juga please ralat ya kalau misalnya salah ya. Jadi investor tuh kalau nggak salah tuh ada tipe-tipenya ya. Ada misalnya kayak angel investor ya, kemudian kalau misalnya kayak Kejora ini sebutannya tuh apa sih? Apakah itu venture capital ya? Dan kemudian apa sih bedanya? Oh, oke. Jadi istilah angel investor, venture capital atau PE yang mungkin teman-teman juga tahu ya. Biasa itu kita ngomongin di round-nya atau di skala dari investment itu sendiri. Memang di awal-awal biasanya ada istilahnya, bahkan di awal-awal tuh istilahnya ada friends, family, and fools, 3F gitu ya. Friends, family ya biasa, oke, kita ngobrol sama family, gue mau buka bisnis nih, mau bikin ini, pinjem dong dari keluarga dulu, ya kan. F yang ketiga adalah yang fools, adalah, kenapa itu fools? Karena orang-orang yang percaya sama, ya mungkin ya, kita bisa jadi gagal gitu, tapi mereka mau dalam petik dibodohin, dan mereka percaya sama belum dibuat malah. Iya gitu nih, waduh gue percaya sama lo, yaudah gue invest deh gitu, padahal sebenarnya belum ada mungkin. Nah itu di tahap awal begitu. Nah udah jalan, biasa nanti ada angel investor. Angel investor masuk, ya bisa mulai dari skala 25.000 sampai mungkin 100.000 bahkan kalau emang dia mau join, ada yang sampai kayak gitu size-nya.
Atau kemudian terus nanti next level kemana? Ke VC. Nah, Kejora nempatin diri sebagai venture capital, in this case active VC. Kenapa? Karena kita nggak cuma sekedar kayak ya udah kita believe sama ide kamu, kita beli sama kamu, kita invest, taruh berapa ratus ribu, terus ya udah kita tinggal. Nanti reporting ya setiap quarter gitu. Di kita nggak kayak gitu. Kalau kita karena Kejora, kita ngomongnya bukan cuma visi, tapi kita active visi, kita bilang kita juga ekosistem. Kenapa? Karena begitu masuk ke ekosistem Kejora, itu kita empower si bisnis itu sendiri. Mulai dari si POS-nya, misalnya udah langsung empower pakai Pawn misalkan. And then, oh kita perlu orang nih, dan kita karir di dalam Kejora. Kita bisa bantu untuk hiring, cari manajemen, tim yang bisa support. And then, untuk mau landing lebih jauh misalkan, bisa dari venture capital sendiri, bisa pakai Investri untuk peer-to-peer lendingnya. Jadi, ada banyak hal yang menurut kita itu bisa digulirin. Nanti kirim pakai apa? Kirim pakai si cepat. Langsung. Jadi, itu yang integrated banget ya ekosistemnya. Yeah, I think that's the beauty ketika Kejora bisa support para pebisnis, founders gitu. Kenapa? Karena kita think as a whole gitu. Kita bring up istilahnya smart money, sama kita punya strategic network. Tapi kalau misalkan, tapi ada juga beberapa founders yang nggak mau, saya cuma mau uangnya aja deh gitu. Tapi saya mau kontrol semuanya. Oh iya, ya udah berarti kadang-kadang kayak gitu belum tentu masuk. Karena di kita pengen hands on barengan nih sama si founder, yuk bangun bisnisnya bareng-bareng. Tujuannya mentoring, build the network, pastiin si founder tuh bisa lebih berani lagi, kita kembangin sama-sama. Ya. Nah, kalau dari sisi contoh balik ke yang numbers tadi ya, sebetulnya biasanya tuh lebih melihat ke satu bisnis yang potensinya besar ya, dalam arti mereka target marketnya itu secara jumlah atau size populationnya besar, atau justru yang niche juga itu cukup menarik gitu, atau ada case-case tertentunya. Biasanya kalau kita lihat memang akan lebih menarik ketika visi itu ngelihat market yang lebih luas. Kenapa? Kalau misalnya market yang lebih luas, kita bisa bantu untuk mempercepat lewat teknologi yang kita punya, transfer of knowledge, sehingga kita ngebantu si startup yang baru, ibaratnya baru mulai setahun 2 tahun, kita mau push supaya jadi lebih cepat. Nah, itu kita bisa support. Tapi kalau misalnya niche, biasanya kita ngeliat marketnya, oke, secara value bisa gede banget. Kenapa? Karena kan lebih niche kan. Indeed, pricing juga pasti lebih premium. Tapi skalanya di situ gitu. Visi lebih ngeliatnya kayak how we can speed up untuk benar-benar bisa di-adapt lebih luas. Bahkan kalau bisa sampai kita expand ke regional. In our case, our investor network udah ada di Thailand, ada di Jerman, across the Southeast Asia, we have the network. Sampai di South Korea juga ada. Makanya kita ngelihat kayak kalau misalkan niche, segmented banget, fokus akhirnya cuma di satu area, sometimes untuk kita kan mentality kita pengen bantu grow. Sayang, kalau menurut kita sih. Ya, jadi salah satu yang di komponen numbers itu sebetulnya the potential opportunity yang bisa di grab ya, nggak hanya yang di sekarang udah tereksekusi mungkinnya, tapi yang in the future juga ya. Oke, mungkin silakan. Kita kayak PR-nya masih banyak nih, baru nomor 3 ya. next, apa lagi nih yang biasanya dilihat sama investor? Berikutnya berikutnya adalah si traction-nya. Jadi kalau traction kita ngomongin nggak cuma sekedar kayak quantity of order ya, udah berapa banyak, udah jalan nih bisnisnya setahun 2 tahun. Jumlah ordernya naik nggak? Berapa banyak sih yang repeat? Atau kebanyakan justru pada first timer semua. Kenapa? Karena budgetnya dibakar habis buat marketing, promo, tapi orangnya nggak balik lagi. Nanti giliran udah di tracking lagi, promo lagi, orangnya balik. Oh, berarti kayak gini consumernya gila promo. Nggak ada recurring revenue ya. Nah, itu juga jadi pertanyaan buat kita, apakah traction itu bagus gak sih? Untuk dari segi order. Apalagi ya kalau misalnya kita ngomongin makanan kan, ujung-ujungnya pasti kita ngomongin compare ke orderingnya kan. Ordering volume, sama pricing ratio kayak gimana. Nah, kalau misalkan itu udah bisa, kita lihat dari traction nih, kita nggak cuma ngomongin soal order, tapi kayak contoh misalkan, apakah si brand ini ada partnership
sama company atau satu institution misalnya, apakah dia mampu as a founder untuk ngeyakinin orang lain untuk support dia punya bisnis, nggak cuma sekedar bantu di dalam bisnis supply dan demand ya, tapi kayak memang untuk ngebantu build the network, dealing sama property owner, big property yang bisa, oh kalau misalkan si founder bisa dapat nih satu property atau real estate players, dia berarti punya kesempatan untuk bisa expand lebih cepat kan. Kenapa? Karena dia berhasil. So, when it comes to partnership, ada gak sih dia berhasil dalam seperti itu? Nah, karena kenapa? Kalau dia punya traction untuk bisa ngeyakinin orang lain masuk, it means for VC, there's a proof bahwa orang ini bisa dipercaya. Kenapa? Karena dia berhasil ngeyakinin orang lain untuk masuk dan dukung bisnisnya dia. Nah, itu yang menurutku salah satu bagian dari si traction itu. So it's not always about money, tapi kayak about trust, responsibility, itu kayak gimana? Membangun kredibilitas juga ya sebenarnya itu ya. Kalau misalnya pihak ketiga mau support mereka, berarti ada satu value ya. Jadi nggak semata-mata yang namanya traction itu hanya numbers of customers tadi ya, dilihat dan dinilainya ya. Betul. Oke. Berikutnya lanjut. apa lagi? Ya. Berikutnya aspeknya kita ngomongin soal tim. So kita yakin lah ketika you build business sambil jalan pasti kan bertumbuh. Ya, kita pengen tahu orang-orang di belakang ini siapa aja selain si founder. Apakah background-nya relevan? Apakah ini orang dari mana? Kok nggak nyambung? Tahu-tahu ada di dalam tim, misal seperti itu. Jadi kita pengen tahu apakah tim ini memang capable dan siap ketika kita accelerate. Kalau misalnya ternyata kita, kayaknya ada gap nih, kayaknya di bagian procurement atau di bagian operations kayaknya kurang solid. Bisa jadi as a VC, Kejora bisa appoint orang untuk masuk ke dalam company tersebut yang diinvest. Untuk apa? Untuk support. Untuk ngebantu operationsnya seperti apa. Jadi timnya ini solid nggak? Background-nya relevan nggak? Sometimes kita nggak selalu terbuai sama yang namanya overseas graduates. Kita tahu ketika fundraising itu tuh overseas graduate pasti ditampilin. It's good to have that. Tapi buat kita ketika ngomongin soal execution, that matters gitu. Experience itu sesuatu yang kita bakal lihat di lapangan kayak gimana. Itu kita ngomongin soal tim sih. Itu keberapa tuh? Kelima berarti kelima. Iya. Soal tim nih, pernah sebenarnya ada kayak ada pengaruhnya nggak? Misalnya kan ada juga foodpreneur yang misalnya single fighter nih pada saat dia ngejalanin bisnisnya. Nah, yang dimaksud dengan tim tuh harus sesama founder kah, sesama owner, atau sebenarnya tim yang dimaksud juga kayak jajaran manajemen inti lah. Kadang-kadang kan mungkin berpartnernya tidak selalu sebagai owner gitu. Ya. Nah, itu nanti nempel-nempel sama bagian yang terakhir ngomongin soal fundraising. Kenapa? Karena biasanya ketika teman-teman nge-build nih, ya puji Tuhan lah kalau misalnya dapat partner yang enak tandeman ya. Jadi bisa diajakin ngobrol, bisa bener-bener kayak kalau misalnya lagi sama-sama stres bisa saling curhat gitu kan. Aduh ini gimana nih kita supply-nya gak dapet nih. Ya, yang kayak gitu, it's so wonderful untuk punya partner yang benar-benar tandem. Tapi di sisi dari tim inti gitu, kita juga pengen tahu apakah itu tadi, baik itu di manajemen inti ataupun di bagian operation misalkan, kita pengen tahu gap-nya ada di mana. So that's the part yang mungkin teman-teman juga harus akuin. Kadang-kadang cukup banyak sih founder yang mereka nggak mau kelihatan vulnerable gitu, nggak mau kelihatan kayak rapuh. Oh, tim kita perfect, kita udah bisa operasi ini. Oh, ini aman, gitu kayak. Percayalah investor kita juga punya insting gitu. If there is something kayaknya ada yang salah deh, kayak ada yang kurang ini. So investor pun kita punya insting seperti itu. Dan percayalah ujung-ujungnya pasti akan ketahuan kok. Kenapa? Karena sebelum kita invest ada salah satu part yang kita bilang due diligence ya. Yang mana kita nggak cuman ngebaca di atas presentasi, PowerPoint, pitch deck yang dikirim, tapi emang ada kesempatan di mana kita datang ke kantornya. Walaupun lagi PSBB ya, kita tunggu PSBB-nya lewat dulu. Jadi nanti visit ke kantor, pengen lihat beneran nggak sih timnya operate?
beneran siap gak? Kenapa? Karena jangan sampai ntar sampai bodong gitu, kan nggak mungkin lolos yang kayak gitu. Dan selain di manajemen, sebetulnya di investor itu sendiri. Nah, karena saya tahu di F&B kan sebetulnya mungkin banyak juga investor yang memang punya uang, tapi networknya nggak kuat, nggak strategik lah kalau kita istilahnya gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin founder ada yang terbuai sama uangnya, jadi akhirnya yaudah terima aja deh duitnya deh. Ini ownership-nya kayak gimana? Oh iya, kan Bapak yang taruh uang lebih banyak, saya yang penting bisa operate, nanti saya ambil dari revenue. Jadi akhirnya foundernya sendiri, shareholding-nya udah kecil. Kenapa? Karena dia pemodal yang ngasih duit, nyiapin semuanya, anggaplah ya 75% lah. 25%-nya si foundernya. Ya anggaplah uang saham keringat gitu ya, sweat equity gitu. Nah, pertanyaan adalah kalau misalnya kamu punya 25%, terus nanti kamu mau fundraising nih. Terus waktu fundraising, kamu mau ke dilusi berapa persen? Terus kalau misalnya ntar ke dilusi, udah ke dilusi, terus mungkin ownernya the founder cuma punya 10% misalkan dari total shareholding company-nya. Kerjain setahun, 2 tahun, capek-capek, ngembangin bisnis ini itu, diomelin sama investor, mana nih katanya mau janji buka cabang, nggak buka-buka, saya gitu ya. akhirnya si founder kayak, ya iyalah, cuma 10% ya. Ini gimana coba? Kan kadang-kadang itu yang menurutku kadang-kadang kita as a founder kita juga mesti hati-hati gitu. Apakah uang sulit dicari? Tentu aja gitu. Kalau misalkan gampang ya semua orang bisa fundraising dengan mudahnya. Tapi bukan berarti uangnya nggak ada. So you have to very smart untuk milih benar-benar siapa investornya. Dan itu akan ditanyakan, kamu diinvest sama siapa? Oh kita diinvest sama ini. Oke. Dia ngapain? Nah kalau misalkan jatuhnya investornya jadi dalam petik kayak free rider gitu. Numpang aja ya karena punya uang, nanti kadang-kadang kita susah buat bergerak. Kenapa? Karena kalau VC kan kita pasti mau ada certain portion yang kita istilahnya meaningful minority, at least untuk kita punya suara untuk support. Tapi kalau misalkan kitanya udah nggak punya suara, si foundernya juga porsinya kecil, kita susah buat maju. Kenapa? Kita mau ngide, nggak bisa. Percentage shareholder-nya aja, ownership-nya udah kalah. Jadi itu yang mungkin jadi salah satu perhatian lah buat teman-teman yang lagi fundraising ya. Iya, jadi di Foodies juga ya salah satu yang memang rajin banget dibantu untuk support education-nya juga itu memang perihal investasi ya, investment gitu. Karena kan mungkin secara misalnya nih banyak teman-teman foodpreneur yang baru mulai atau pengen bisnis kuliner juga nggak terlalu banyak exposure di investment. Kayak contohnya juga misalnya kalau di Foodies kan memang kita ada special kelas gitu ya, memang e-course yang membahas tentang investasi di bisnis kuliner. Karena sebelum mencari investor itu benar banget yang tadi kata Richie kan, jadi kita harus ngerti dulu konteks ya, kemudian cara bermainnya gitu ya. Maksudnya yang paling dibingungin sama foodpreneurs itu sebenarnya masalah saham tadi. Oh ternyata kalau investment itu ada tahapannya. Jadi buat teman-teman foodpreneur di foodies.id/online course, di situ memang ada materi secara khusus ya, yang pada akhirnya nanti kalau misalnya nih teman-teman foodpreneur ketemu nanti sama Richie dan teman-teman di Kejora, udah tahu secara detail ya apa aja tuh yang harus dipersiapkan tuh. Jadi di Foodies ada materi buat membantu itu gitu. Oke, kayak kita lanjut dulu ya. Tadi yang terakhir itu adalah tentang tim ya, bahwa investor tuh akan lihat sebenarnya siapa aja people behind-nya. Next-nya apa aja nih? Next-nya kita ngomongin competition deh. Jadi begitu udah ngeliat timnya, tadi ya foundernya udah lihat, ide bisnisnya udah jelas, unit economics-nya, fundamentalnya udah jelas, ada traction nggak, timnya, jadi udah operate nih. Terus kemudian ya kita ngecek sekarang di kompetitor kayak gimana. Kita ngomongin soal competitions ya. Kenapa? Karena especially di F&B it's very tough ya kan. Itu mulai dari jenis makanannya, mulai dari ya kita nggak bayangin dalam 3-4 tahun terakhir ketika bisnis kopi begitu booming, like
almost kayak sepanjang jalan di Tanjung Duren misalnya, I live nearby di situ. Jadi itu kayak bisnis kopi, suddenly ada kopi itu kayak ini kapan mereka bikin ya gitu ya. Terus kayak ya, dan ada warung abnormal kan, one of the largest di situ kan. Itu kayak, wis, oke ada warung abnormal nih, terus jalan dikit kopi ini. Terus nanti ya udah selang berapa lama gitu ya hilang gitu. Ini kemana ya brandnya ya gitu. So kita pengen ngecek gitu. Sebenarnya di competition kayak ketika kalian masuk ke satu kategori itu, memang pemain yang lain kayak gimana? Kenapa kita tanya itu? Karena kita dari segi visi waktu kita due diligence, kita juga akan ngecek sebetulnya standarnya. Kalau misalnya di kompetitor atau di market, tipenya yang pemain kopi itu kayak gimana sih bisnis modelingnya, dan kita akan punya itu sebagai comparables untuk ngecek sebetulnya kamu bisa potensi berkembang kayak gimana. Kalau misalnya kita ngomongin yang terakhir Luckin Coffee kan, ya walaupun itu jadi salah satu berita yang plot twist banget lah ya ibaratnya. Tapi ya itu kan jadi salah satu benchmark bahwa franchise coffee dengan segala macam operations yang dia build, ternyata sekali bisa ngembang kayak gitu. So we have the benchmark untuk mempertimbangkan, kayaknya kira-kira estimasi bisa ngembang ke dengan skala tersebut. Jadi ketika teman-teman mau mulai bisnis pun atau sekarang udah jalan, ya menurutku ada baiknya kamu juga punya target gitu, bahwa saya pengen jadi kayak company ini gitu. Dan alasannya kenapa? Jadi as a part of the competition, saya nggak cuma ngomongin soal head-to-head competitor atau bahkan indirect competitor, tapi kita juga ngomongin emang di pasar itu pemain selain kamu itu siapa lagi gitu, sehingga kita lebih aware. 360 kita ngeliat nggak cuma di operationnya kita aja. Iya, gitu. Ya. Tapi dari sisi kompetisi bukannya juga ada ya pandangan bahwa semakin banyak pemainnya itu justru marketnya besar ya, dan mungkin peluang untuk bertumbuhnya itu juga besar gitu secara market ya. Ada apa ya namanya pertimbangan di situ juga nggak? Ada pasti. Kalau ada yang ada beberapa gini, kita ngeliatnya kalau dia maju sendirian, pertanyaan kita adalah kita believe gak sama dia as a first mover? Karena belum ada buktinya. Tapi kalau misalnya ternyata kita invest di dia as a first mover dan dia berhasil, tentu hasilnya jauh lebih besar dong dibandingin yang udah dia pemain misalnya urutan ketiga, kelima, gitu. There's always been the risk ya ketika kita ngomongin soal investment. Tapi kita balik lagi nih during this ya selama kita ngobrol ini kan sambil ngecek nih, wah bener gak ya hitung-hitungannya gue selama ini gitu. Wah kayaknya kalau di compare sama kompetitor ini kayak kita terlalu mirip deh, dan kita mesti adjust gitu. Nah itu yang kita harapin dari founder tuh, kayak jangan berhenti buat inovasi terus gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya udah puas di satu titik, terus ternyata tiba-tiba di copy, dan sometimes kadang ada yang sampai upset banget dan nggak tahu mau ngapain, akhirnya stres, dan you stop the business. Ada yang sampai kayak gitu. Tapi kayak always think something new, kayak kira-kira apa yang bisa diimprove ya. Terus dengar dari kompetitor, kompetitor ngelakuin ini. Kayaknya kita bisa deh, adjust kita ngelakuin ini deh gitu. Nah itu yang menurutku as a founder that's excellent untuk lihat bahwa mereka terus mengembangin gitu. Ya. Mungkin salah satu juga yang tadi disebut gitu ya, bisa dibilang tuh kayak siapa sih sebenarnya benchmark kita kali ya ngembangin bisnis. Yes. Bisa yang di lokal gitu ya, ataupun justru kalau misalnya ternyata ada yang dari luar dan works di sana dan di Indonesia belum ada, nah itu banyak juga yang ngegali potensi dari situ ya, untuk cari benchmark. Oke. Buat teman-teman food planners juga ya yang ada pertanyaan bisa ke fitur Q&A ya. Nanti semoga kita di akhir sesi masih ada waktu untuk bacain beberapa ya. Oke, mungkin lanjut ke yang terakhir ya. Setelah kompetisi apalagi nih yang biasa dilihat dari investor? Yang terakhir ya kita ngomongin si fundraising itu sendiri gitu ya, dari si fundraisingnya. Pertanyaan adalah satu, bukan cuman kayak kalian cari dana berapa untuk berapa persen, tapi pertanyaan kita adalah satu, kenapa kalian mau fundraising gitu, seberapa urgency buat kalian fundraising. Oh kita udah bakar duit karena promo gini-gini, kita udah gak kuat, perusahaan kita bakal tutup 2 bulan lagi,
Oh, oke. Gitu ya. Atau oke, karena kita mesti scale up nih ketika kita dapat dana pendanaan, kita perlu dana sekian, maka kita punya potensi untuk ngembangin, bisa nekan supply karena order volume kita bisa push, dan kita mau ngembangin ke cabang ini karena alasannya begini. Itu yang kita pengen tahu. So the reason behind you do your fundraising itu kenapa? Itu satu. Ya. Dan perlu tahu gitu all the details, dana ini mau dipakai buat apa. Jadi ya mungkin kadang-kadang udah jadi template ya. Kalau kita ngeliat ketika dari pitch deck di Kejora Orbit, kita dari sejak kita launching bulan Juni sampai sekarang, itu kita at least udah terima pitch deck hampir 150 sampai 200 pitch deck gitu. Dan selalu kan endingnya adalah we seek $1 million, we seek 500, we seek $2 million for berapa persen gitu. Terus nanti kan ada pie-nya ya, pie chart. 50% untuk people, 20% untuk marketing, 30% untuk R&D misalnya gitu ya. Dan menurutku itu jadi template yang sebetulnya kita jadi rancu gitu. Emang beneran mau dipakai buat segitu persen karena apa? So it's so much better ketika percentage itu bukan cuman percentage untuk nge-compare pie chart, tapi kayak kenapa sih itu penting gitu. Bahwa kita perlu budget, ini kita akan alokasiin 20% ke marketing karena kita selama ini budget kita baru 5% spending untuk marketing, dan kita yakin begitu kita dapat investment, kita bisa push, kita punya demand and productions, dan kita yakin kita mau ningkatin marketing, makanya spendingnya kita naikin nih. Nah itu, then it becomes an interesting story kan, bukan cuma sekedar oke, kita perlu $1 juta, kira-kira kita belah buat apa ya? Kita kurang tim, oke, masukin tim. Kita perlu buat marketing nih, kenapa? Karena promo kita kurang bagus. Oke, naikin budget marketing. But we want to know kayak benar-benar like how do you see and you prepare the budget. Dan bagian yang terakhir adalah valuasinya, gitu ya. Kadang-kadang valuasi ini kita nggak mau argue, biasanya gitu. Kita nggak mau argue, oh kamu valuasinya segini, wah ketinggian ya gitu. Kita nggak kayak gitu. Kita pengen tahu how can you come up with that valuations, yang biasanya founder juga nggak bisa jawab. Biasa founder akan bilang gini, oh saya soalnya dengar kemarin startup X mirip bisnis model sama kita, dia berhasil fundraising valuasi sampai 10-12x. Itu makanya valuasi kita segitu. Itu biasanya kita udah sorry nih, boleh gak di review dulu ya. Kenapa? Karena baik lagi itu timnya dia gitu. Itu backgroundnya si founder, capacity si founder, ya mungkin dia bisa value gitu dengan alasannya dia dan perhitungannya dia. Tapi kan kita nggak bisa nge-copy. Kenapa? Karena it's a different business. Kayak every entrepreneurs, mereka punya bisnis modelnya sendiri, mereka punya cara mikirnya sendiri, tim yang dia bangun, cara dia operate, dan valuasi itu balik lagi ke si perusahaan itu gitu. So you cannot easily copy karena kayak oh ya kemarin kan Kopi Kenangan dapat fundraising itu gede banget ya. Jadi kita bisa lah Pak, kita mau fundraising segitu juga. Oh kenapa kalian mikir gitu? Ya soalnya bisnis kita sama-sama kopi. Kan Bapak bisa lihat kan grow-nya segitu gede. Ya, that's the part. Kan nggak segampang itu gitu ngomongnya kan. So you need to evaluate benar-benar kayak internally how you operate your business, and then ngeliat dari di marketnya kayak gimana. Dan dari situ kita lihat, oh kayaknya kita valuasi di segini aja deh, karena kita mampu segini. It's okay kok. Sometimes the more it makes sense, memang itu akan lebih ngepercepat proses gitu. Dan akhirnya kan kita jadi istilahnya apa ya, kayak blindsided, ngeliat kayak oh foundersnya main asal nembak valuasi nih gitu. Itu kan udah jadi minus kan sebetulnya. Atau jangan juga terlalu open. Ada juga yang kayak fundraising berapa? Kita fundraising $1 juta saya gitu. Oke, untuk valuasi berapa? Oh ya itu terserah ini Bapak aja lah, nanti kan Bapak pasti bisa hitung sama timnya segitu kan. I think to make our job easier and to make things process faster, kayak
ya you name it gitu. Kenapa? Karena kalian udah ngelakuin perhitungan kalian jelasin kenapa itu ada, dan nanti kita ketika deal and negotiations, kita bilang, kalian kan ngitungnya begini, kita ngitungnya begini nih, menurut kalian gimana? Dan we negotiate kan. Tapi jangan sampai terlalu open juga gitu untuk, ya silahkan terserah Bapak, kan Bapak kan udah lebih tahu di industri ini kayak gimana. Jangan, kalau bisa emang kalian udah ngitung, kalian udah tahu. Means as a founder, you can manage our expectations, and we understood that you can manage your business. Dan itu bagian dari homework-nya juga kali ya untuk melakukan study, research, prepare Ya, gitu kan. Ya, betul, ya. betul. Nah, kalau yang si proses fundraising itu berarti tadi yang udah dijelasin ya. Jadi kenapa sih mau fundraising itu juga jadi salah satu pertimbangan ya. Sama ternyata memang setelah dananya masuk ini mau digunakannya untuk apa aja dan kenapa gitu ya. Nah, berhubungan dengan ini nih sebenarnya dari Richie ada suggest nggak atau kayak semacam indikator lah ya buat para foodpreneurs ya. Sebenarnya di momen seperti apa sih si company ini atau bisnis yang kita punya ini tuh udah boleh mulai memikirkan yang namanya seeking for investment, atau sebenarnya dari awal pun udah di planning gitu ya, milestone-nya 1 sampai 6 bulan, misalnya 1-2 tahun pertama akan seperti ini, kemudian memang udah dirancang nih yang namanya seeking for investment tuh setelah bertemu dengan milestone apa gitu yang jadi indikator. Biasanya kan kadang-kadang kalau di F&B kita pasti pengennya branches ya biasanya. By means ketika kita punya banyak branch, ketika kita punya dengan kita punya banyak branch, baik especially di fisik gitu ya, means kita punya exposure lebih luas. Dan orang Indo tuh kan kita gampang kena sama yang, wih ada di sini, wih bukan sini, wah berarti ini trending nih, banyak yang suka. Right, so it helps to build it gitu. Dan mungkin itu jadi salah satu milestone gitu untuk mempertimbangkan, oh kayaknya kita perlu nih investment, in this case venture capital, untuk membantu proses ekspansi itu. Kenapa? Karena dari si VC, in this case, bisa provide dari Kejora, we can provide this financing, satu. Kemudian dari logisticsnya, supply chain kita juga bisa provide. Means ketika orang masuk, mereka udah tahu gitu, mereka mau ngapain. Dan kapan lagi sih momennya gitu. Bisa juga ketika teman-teman udah tahu nih, secara manajerial udah rapi, operationnya udah rapi, terus kalian mau convert, oke, sekarang kita mau digitalize kita punya operations. Konteksnya saya digitalize itu bukan cuma ngomongin begini ya, oke, kompetitor punya aplikasi, kita mesti punya aplikasi. Bukan cuma itu ya. It's kayak go digital is not just that gitu. Tapi kayaknya kita punya ordering system, kita punya stocking system di belakang, itu kita mesti digitalize. Kita punya warehousing, atau bahkan yang terakhir yang mungkin lagi mulai trending adalah ketika teman-teman beli bahan, itu konsumen tahu ini bahan tuh dari daerah mana, petani mana yang kita support. So, that transparency akan ngebantu value buat ngangkat apa? Buat ngangkat bisnis itu sendiri. Nah, itu mungkin hal yang teman-teman bisa pertimbangin ketika mau cari investment. Nah, tapi apakah kalian urgent banget gak? Kepepet banget gak fundraising? That's the questions gitu. Karena ada yang udah sampai desperate banget, akhirnya yaudah deh kita fundraising aja. Begitu fundraising dalam posisi yang desperate, an investor, kita kan melihat kayak, oh berarti dia sebegitu butuhnya ya, and dengan posisi desperate, you're willing to let go dong. Dan ketika investor masuk, ya amit-amit dapat investor yang dalam tanda petik nggak bagus gitu ya, then it is your business. Tapi kayak benar-benar ketika kalian mau cari investor, jadi jangan cuma gini, don't just follow the money. Tapi kan juga harus tahu kayak sebetulnya investor ini tuh tipe yang kayak gimana. Dia pernah invest ke di F&B. Apakah itu appetite-nya dia untuk invest di F&B? Kalau enggak, jangan dipaksa. Kenapa? Karena nanti ujungnya cuma taruh duit. Karena nggak punya network-nya. Nah, itu akhirnya nanti kalian dapat uangnya. Yes, berhasil fundraising nih. Kita dapat milestone ya. As a founder kan happy dong, sukses fundraising. Tapi begitu udah fundraising dapat, pas mau di-manage, susah.
Kenapa? Karena cuma taruh duit. Pak, bisa bantuin kenal ini nggak? Wah, saya sibuk, maaf, saya nggak bisa. Ya itu akhirnya kan malah ngegencat kan. So play smart untuk tahu dulu siapa investor yang kalian emang mau samperin, then you talk about the money. Ya. Jadi memang bener banget sih. Jadi sebelum, karena emang jadi top of mind lah ya, banyak pebisnis juga. Salah satu yang jadi top of mind selalu pengen cari investor gitu. Tapi kita harus kerjain PR kita juga sampai kita benar-benar understand. Dan tadi ya syarat-syaratnya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga banget nih buat teman-teman foodpreneurs. Oke. Richie masih dengar? Tadi agak muter-muter. Iya. Oke. Nah, seperti yang tadi di awal saya jelasin ya, jadi spesial banget di Live IG ini tuh juga kita pengen cerita ke teman-teman foodpreneurs. Ada satu program ya, namanya itu adalah Pengusaha Muda Brilian. Nah, boleh diceritain nggak dari Richie sebenarnya ini programnya seperti apa dan gimana caranya foodpreneurs supaya bisa ikutan program ini? Yes, jadi Bank BRI barengan sama Kejora dan yang on top kita buat namanya Pengusaha Muda Brilian. So, Pengusaha Muda Brilian ini bukan cuma program saja, tapi kita benar-benar do this kind as a mentorship program gitu. Jadi kalau teman-teman termasuk ada 3 kategori di dalam Pengusaha Muda Brilian ini. Yang pertama ada ngomongin dari kategori F&B, yang kedua fashion, dan yang ketiga handicraft. Jadi kalau teman-teman yang udah mulai bisnis, udah jalan setahun, 2 tahun, udah ada omset at least per bulan in average sekitar dari 50 sampai 500 juta. Nah, teman-teman bisa daftar di pengusahamudabrilian.com. Untuk apa? Untuk ya masukin data diri, programnya, bisnisnya teman-teman, masukin ke situ. Nanti tim akan evaluasi, akan kita sortir. Nah, yang menarik adalah program itu sendiri, bahwa ini kita bukan cuma ngomongin soal dapat menang duit 450 juta in total, ada juara 1, juara 2, juara 3, tapi selama program berlangsung 14 minggu itu, teman-teman akan diketemuin sama mentor-mentor yang memang kredibel di bidangnya. Jadi, saya contoh ada di bidang business model and revenue misalnya. Kita ada ajak Dina Deliana dari ITB. Terus kemudian di bagian pertama kita ngomongin soal vision misalnya. Kita ajak Peter Scherer dari Wahyu untuk cerita. Dia dulu mulai itu karena apa? Nah, itu yang kita coba share ke teman-teman. Dari mentor-mentor ini selama 14 sesi, ada 28 mentor kurang lebih, yang akan ngajarin teman-teman. Mulai dari visi, mulai dari bisnis modelnya. Kalau misalnya ternyata bisnis sudah jalan, ikutan sesi ini untuk di-review lagi. Bahwa, kayaknya saya mesti rubah nih, belajar dari si mentor ini, kita ubah jadi begini misalnya. Dan sampai akhirnya kita ngomongin soal legal, ngomongin soal haki, sampai nanti kalau misalnya mau fundraising, kalau misalnya kita mau scale up secara cepat, itu kayak gimana caranya. Nah, itu yang kita akan bahas selama 14 minggu. Seminggu itu 1 kali, dan itu sifatnya masih online. Jadi akan ada offline sessions, beberapa sesi review itu akan ada offline ya, tatap muka. Tapi tetap kita ngikutin peraturan ya, sesuai ketentuan pemerintah, dan selebihnya akan ada online webinar. Dan itu menurut pengalaman kita, karena ini juga diadapt dari Founder Institute. Dan memang program ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 9-10 tahun. It's all over the world, salah satu program terbaik gitu ya. Untuk ngebantu apa? Untuk ngebantu para early stage atau founders, entrepreneurs yang memang mau build bisnisnya nggak cuma sekedar, yaudah saya punya bisnis, bangun, udah gitu. Tapi during this 14 weeks, teman-teman akan di-drill, dapat homework, akan susah sih sebenarnya. Program ini bukan buat semua orang, tapi kalau emang kalian komit gitu ya sama bisnis kalian pengen banget bisnis ini grow, I suggest please join. Login, masuk ke website yang Pengusaha Muda Brilian, daftarin di kalian, dan besok tutup pendaftarannya. Iya, benar. So you have to be fast, oke? Karena besok udah tutup pendaftarannya, jadi daftar segera. Iya. Jadi, ternyata programnya itu panjang ya, dan memang cukup integrated ya. Jadi rasanya sih bukan sekedar satu kompetisi biasa ya.
Jadi kalau dari saya pribadi gitu, saya sangat rekomen banget yang namanya pebisnis itu sering ikutan yang namanya kayak entrepreneur event segala macam ya. Karena disitulah sebetulnya kita bisa membuka peluang kita sendiri gitu. Ini benar-benar from personal experience ya. Jadi banyak kesempatan-kesempatan besar juga yang puji Tuhan saya dapetin itu dari kayak hari ini ya, mungkin teman-teman foodplanners yang nonton live IG ini totally bukan kebetulan teman-teman nonton ini. Jadi sangat-sangat rekomen buat daftar ya. Udah dibantu pin juga sama teman-teman panitia ya, ada tuh linknya pengusahamudabrilliant.com. Nanti akan ketemu sama Richie juga ya di sesi mentoring pastinya ya. Yes, saya akan ada setiap minggu buat ngawasin ya. dan mungkin kalau boleh nambahin juga, mungkin kalau boleh nambahin sedikit, program ini juga muncul karena visinya Bank BRI gitu. Bank BRI kemarin kita ngobrol sama direksinya Pak Tomo, Direktur UMKM, bahwa Bank BRI itu dari dulu bisa gede sampai sekarang, salah satu karena UMKM, berdiri sama UMKM gitu, dan visinya nggak cuma sekedar yaudah kita bisa bantu UMKM, tapi ini kita ngomongin program pengusaha muda ini untuk ngebantu para partisipan gitu ya, atau UMKM ini bisa sampai ekspor mereka punya bisnis. Itu yang jadi salah satu goalnya program ini, bahwa partisipan yang udah lolos gitu, yang udah ikut sampai akhir, targetnya adalah kita bisa bring mereka, bawa mereka ke luar negeri. Jadi baik lagi, kita nggak mau cuma jago kandang gitu ya, tapi ketika UMKM ini bisa sukses bawa produk mereka ke luar negeri, I think that's gonna be rewarding, bukan cuma buat si founder, tapi buat kita yang nemenin 14 minggu ya, sampai mungkin ada yang nangis-nangis, siapa tahu ya kan, karena programnya susah. Tapi benar-benar saya suggest untuk teman-teman ikut, karena ini benar-benar akan ngebentuk bukan cuma knowledge ya, tapi ini ngebentuk mental, ngebentuk pengalaman, dan ngobrol dari emang orang-orang yang udah ngelewatin susah-susahnya. Jadi supaya kita nggak perlu nyebur ke lubang yang sama, tapi justru udah bisa, oh dia gagal karena ini, yaudah jadi kita ngelakuin kayak gini. So that's the part yang akan seru banget di Pengusaha Muda Brilliant. Ya, oke. Sebelum message terakhir nih ya, biasanya kita emang selfie dulu nih, dan teman-teman foodpreneur juga biasa pengen motret supaya bisa sharing ya sesi hari ini, karena setelah live IG itu kita selalu upload di YouTube channelnya Foodies ya, jadi siapa aja yang belum bisa ikutan hari ini bisa nonton tadi ilmu yang daging banget dari Richie ya. Oke, mungkin gue hitung ya, 3, 2, 1 ya untuk fotonya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terakhir nih. Ada pesan-pesan apa nih buat teman-teman foodpreneur ya? Karena kan sekarang juga momennya lagi pandemik gitu ya. Kemudian juga ada berita-berita nih beberapa hari terakhir tentang kondisi ekonomi ke depannya. Ada pesan-pesan terakhir nggak nih buat teman-teman foodpreneurs untuk ngejalanin bisnis seperti apa? Ya, mesti punya daya juang ya teman-teman, karena kayak kita tahu banyak banget yang mulai masuk ke industri F&B, especially karena si pandemic ini. Maximize kalian punya distribution channels ya, nggak cuma sekedar kayak dari WhatsApp aja gitu, tapi ya mulai masuk ke commerce, mulai berani pakai ads. Pastiin ketika kalian udah mau pakai ads, production kalian juga ready gitu ya. Jadi make sure pengalaman ke konsumennya benar-benar maksimal. Dan yang terakhir ya, balik ke topik kita ngomongin soal investment. Make sure teman-teman ketika mau cari investor, pastiin kalian punya internal juga, nggak sampai harus kayak 100% rapi, but at least teman-teman tahu apa yang teman-teman mau cari, duitnya berapa banyak, mau dipakai buat apa aja, and all of those fundamentals. Kalian punya operations, cara kalian cari supply, cara kalian nge-build demand, ngembanginnya kayak gimana. Saya rasa semua itu kalau bisa dibuat di atas PowerPoint, pitch deck yang bagus, itu akan sangat ngebantu gitu. Jadi baik lagi kadang-kadang kan mungkin nggak, aduh saya nggak biasa bikin pakai presentasi gitu-gitu. Ya harus, kenapa? Karena kamu sebagai founder, business owner,
kegiatan kamu sehari-hari salah satunya adalah fundraising. So harus siap Iya. untuk bikin presentasi dan sebagainya. I wish you all the very best buat teman-teman yang lagi fundraising, buat yang lagi jalanin bisnis F&B-nya. Kalau ada apa-apa silakan kontak, daftar, ikutan. Kalau misalnya lagi galau, ya udah daftar ke pengusahamudabrilliant.com supaya diluruskan jalannya gitu ya. So, Banyak wishing the very ini ya best buat orang-orang Priscilla. yang akan mensolusikan kegalauannya. Ya, hopefully. Thank you ya, Steph, udah di-invite. Really Oke, appreciate. ya, thank Senang you banget juga bisa buat ngobrol sama teman-teman. Habis. Ya, buat teman-teman foodplanners, thank you udah ikutin sesinya ya di foodies.id/online course. Di situ juga ada e-course tentang investor ya, jadi A to Z. Dan tadi yang Richie bilang di situ termasuk ada satu template ya, itu adalah dokumen presentation ya yang jadi guideline sebenarnya. Jadi akan sangat-sangat berguna sekali buat bisnis kita kalau misalnya kita terus belajar dan kita cari ilmu terus untuk ngembangin bisnis kuliner kita. Oke, thank you untuk Richie ya udah hadir Thank you, bersama sama-sama, teman-teman community di Foodies ya. Thank you Yes. juga buat teman-teman foodpreneur. Sampai ketemu di live IG berikutnya ya. Ada juga di Bye. beberapa hari besok. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Stay safe. Stay safe.